Roma pasal 1 ayat 18-20 memberitahu kita bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kelaliman manusia. Dan salah satu kelaliman manusia adalah menolak keberadaan Allah itu sendiri. Padahal dalam ayat yang sama, perikop yang sama, Tuhan menegaskan bahwa apa yang tidak nampak daripadanya, dari Allah itu sendiri, yaitu kekuatannya dan keilahiannya yang kekal, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini begitu banyak orang menolak keberadaan Allah, karena mereka berdalih mereka tidak bisa melihat Allah. Namun Alkitab berkata itu adalah pemikiran yang bebal. Mengapa? Karena kita bisa tahu ada Allah dari karyanya, saudara yang kasih Tuhan. Alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, ini disebut sebagai argumen teleologis atau the watchmaker argument. Kalau misalnya Anda jalan di sepanjang sebuah pantai, lalu Anda menemukan di sana sebuah jam tangan seperti jam tangan yang saya pakai sekarang, maka tidak mungkin Anda berkata, wah, jam tangan ini terjadi dengan sendirinya. Pasti Anda tahu ada seseorang atau mungkin banyak orang yang membuat jam tangan ini, ada pembuatnya. Nah, kalau Anda bisa berkata begitu dengan mengenai jam tangan, apalagi kalau misalnya Anda menemukan seorang bayi di pantai. Tidak mungkin Anda berkata bayi ini muncul dengan sendirinya. Bayi ini pasti datang dari suatu tempat, dari seseorang, dari orang tua. Dan kalau kita bertanya orang tuanya dari mana, dan seterusnya, manusia berasal dari mana? Jawabannya hanya satu, yaitu diciptakan oleh Allah. Oh, kompleksitas manusia jauh-jauh lebih tinggi daripada sebuah jam tangan bahkan. Semakin kompleks sesuatu, semakin kita yakin bahwa tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya. Dari mana kita tahu bahwa manusia lebih kompleks dari jam? Saya rasa tidak perlu dikatakan lagi. Kita ambil saja satu contoh, yaitu DNA manusia. DNA manusia begitu kompleks sampai sekarang kita masih mempelajarinya. Sungguh Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. 10-20 tahun yang lalu, banyak orang masih berpikir di dalam DNA makhluk hidup ada banyak yang disebut junk DNA atau DNA sampah yang tidak ada gunanya. Sekarang ternyata ditemukan bagian-bagian yang tadinya dianggap sampah itu ternyata sangat berguna untuk meregulasi ekspresi gen dari bagian-bagian yang dianggap berguna. Kita masih belajar tentang DNA, sedemikian kompleksnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau jam tangan, manusia bisa menciptakannya, manusia bisa mengkopinya. Ada banyak jam yang mengkopi jam yang lebih hebat, yang jam-jam palsu. Namun manusia sampai sekarang belum bisa menciptakan DNA mereka sendiri. Dari situ kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa, diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak ada pembuatnya. Jangan bebal, jangan sampai murka Allah jatuh pada diri Anda.